Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Duwianto dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas dari psikologi pendidikan di mana saya akan mewawancarai langsung teman serta adik kelas saya yang bernama Fenty. Silakan Fenty untuk memperkenalkan diri. Saya Fenty Febrianti dari SMA 84 Jakarta menempuh jurusan IPA. Oke, saksikan terus. Oke nih, kalau misalkan kita ngomongin tentang pendidikan atau pembelajaran, pasti di dalamnya ada kesulitan nih bagi para siswanya untuk belajar. Nah, kalau Fenty sendiri, gimana sih kesulitannya dalam pembelajaran khususnya di dalam kelas? Kalau saya sendiri sih kesulitannya di kelas itu kalau lagi fokus terus tiba-tiba teman ada yang ngajakin bercanda atau kayak misalnya buka TikTok kan zaman sekarang, jadi kayak blank, gurunya ngejelasin apa juga jadi nggak paham gitu karena kan udah ke distract duluan seperti itu. Oke, pasti setiap orang nih memiliki kesulitan belajarnya masing-masing. Dan kalau Fenty ini gampang ke distract dari orang-orang yang kalau misalkan sering buka TikTok atau semacamnya yang dimana pasti pengen nih kalau ngeliat TikTok. Jadi kita nggak fokus nih sama guru di depan Betul. belajar gitu kan. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama konsep diri. Yang dimana konsep diri ini merupakan bagaimana pemikiran kita terhadap diri kita. Dimana konsep diri ini ada dua. Yang pertama konsep diri positif, yang kedua adalah konsep diri negatif. Nah, konsep diri positif adalah dimana diri kita memaknai diri kita positif, yang dimana kita berpikir terhadap diri kita ini positif, bagaimana kegiatannya, terus bagaimana kita dapat mencapai sesuatu, itu pasti berhubungan sama mindset yang positif. Tapi kalau misalkan kita konsep dirinya yang negatif, kita nggak percaya nih sama diri kita. Nah, ini juga berhubungan sama kedistrakan ini nih. Tapi kalau misalkan belajar dari tipe-tipe belajar, kalau misalkan aku kasih tahu ya, dimana tipologi belajar atau tipe belajar ini ada tiga nih. Yang pertama, tipologi belajar visual. Yang kedua, ada tipologi belajar auditorial, dan yang ketiga ada tipologi belajar kinestetik, yang dimana visual ini lebih mengedepankan penglihatan. Lalu yang kedua ada auditorial, yaitu pendengaran. Nah, yang ketiga adalah kinestetik, yaitu bergerak. Kalau Fenty sendiri lebih masuk ke visual, auditorial, atau kinestetik? Kalau saya sendiri tuh kayaknya lebih ke visual gitu deh Kak, jadi kayak lebih baik kayak baca sendiri, terus kayak kalau misalkan ngedengar tuh kurang paham, lebih baik kayak baca sendiri di rumah sendiri gitu, sepi nggak ada orang gitu, itu jadi kayak lebih masuk aja sih. Oke nih, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang tipologi belajar, tadi Fenty udah ngomong tipologi belajarnya itu yang visual ya gitu kan, yang dimana penglihatannya lebih bermain gitu. Contoh misalkan dalam membaca buku, dalam melihat pembelajaran di kelas dan semacamnya. Tapi sebenarnya tipologi belajar ini tuh nggak full Fenty ini visual doang gitu. Pasti juga ada pendengarannya juga, ada kinestetiknya juga. Walaupun secara umum Fenty ini mungkin lebih ke yang visual, yang dimana lebih mayoritas ke yang visual. Tapi kalau misalkan kejenuhan Fenty dalam pembelajaran itu kayak gimana kalau di kelas? Apakah berhubungan sama gurunya yang gimana kah? Atau temennya yang gimana? Kalau di kelas tuh yang bikin jenuh itu gurunya tuh suka ngejelasin tuh buat anak-anak depan aja gitu Kak. Saya kan begini agak belakang ya, bukan anak depan banget. Nah, gurunya tuh suka ngeliatnya ke anak-anak depan aja nih ngejelasin, sedangkan saya tuh merasa kayak nggak diperhatiin, jadi kayak ya udahlah cuek. Jadi pas pulang nggak tahu deh materinya apa gitu. Oke, sebenarnya ini berhubungan sama inklusivitas yang ada di dalam kelas. Yang dimana guru ini nih nggak inklusif. Apa makna inklusif di sini? Yang dimana inklusif di sini gurunya itu tidak sama rata terhadap semua siswa yang ada di dalam kelas. Seperti sedikit membeda-bedakan antara tadi kalau misalkan Fenty bilang itu siswa yang duduk di depan sama siswa yang duduk di belakang gitu kan. Nah, kalau misalkan kita harus lebih belajar tentang inklusivitas, pastinya kita tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Contohnya kalau misalkan dalam berkebutuhan khusus, antara misalkan ada orang yang buta sama orang yang tidak, kita tidak membedakan antara orang yang buta ini dengan orang yang umum pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Fenty jadi guru, kita diusahakan ya kalau bisa jangan eksklusif, yang dimana eksklusif ini hanya memandang salah satu dari siswa itu saja, tapi kita harus inklusif, yang dimana harus menyamaratakan satu siswa dengan siswa yang lain. Mungkin nanti kalau misalkan seperti itu
Fenty juga bisa nih sharing-sharing sama guru BK-nya gitu kan. Nanti guru BK-nya bisa sampein ke gurunya buat lebih memberi masukan terhadap guru tersebut, gimana cara belajarnya dan semacamnya. Ada yang mau diceritain lagi? Udah sih kayaknya itu aja Kak. Oke, udah. Mungkin itu aja wawancara dari saya, Rian Duyanto. Terima kasih kepada Fenty yang sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.